Namun yang lebih berat adalah penyakit batinnya. Rohani itu sebenarnya tidak ada penyakitnya, tapi dia ditutup oleh penyakit-penyakit nafsiyah. Ruh itu nggak ada hijab kepada Allah kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Hijabnya dekat sekali kepada Allah. Maka ruh itu zikirnya memandang. Kalau kalbu zikirnya menyebut. Beda kan? Kalau tubuh zikirnya rukuk dan sujud, maka selama tubuh ini masih ada, syariat berlaku. Jadi penyakit yang bahaya itu penyakit nafsiyah. Inilah yang kemudian gerogotin kolbu. Maka fi qulubihim maradun, di kolbu mereka ada penyakit. Tidak ada ayatnya fi arwahihim maradun, nggak ada. Di arwah mereka ada penyakit, nggak ada. Dalilnya cuma sampai di situ. Fi qulubihim maradun. Pada kolbu mereka menempel penyakit-penyakit, ya, parasit-parasit. Nah, ciri-ciri ahli surga, Allah mudahkan dia mengambil yang halal. Ciri-ciri orang ahli neraka, Allah mudahkan dia mengambil dari yang haram. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mohon maaf agak telat turun karena tadi berhijamah, ya, dibokam dulu, dan juga tadi sholawatnya telat, jadi saya sengaja lama-lamain supaya adem dulu. Sholawat itu wajib, tapi mutlak, hukumnya mutlak, jadi kapanpun, dimanapun. Dan saya tidak suka ngajar kalau hatinya tidak hadir. Menghadirkan Allah itu tidak perlu, karena Allah selalu hadir. Menghadirkan Rasul itu tidak perlu, karena Rasulullah nurnya selalu terpancar. Namun yang perlu dihadirkan kesadaran kolbu kita menyebut nama Allah, merindui Rasulullah SAW. Semoga apapun yang terjadi di luar sana ada hikmah dan natijah yang dapat kita ambil. Pesan guru kami, jangan ikut-ikutan konflik, baik konflik nasab, konflik politik. Tugas kita yang ada di Quran, fa'aslihu baina akhawaikum, islahlah saudara-saudaramu. Begitu juga konflik tarekat dengan tarekat, ya wajar, karena memang sang Nabi mengabarkan satafariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah jadi berapa? 73. Kulluha finnar illa jamaah. Semua masuk, akan mampir dulu ke neraka kecuali yang berjamaah. Kita doakan semoga kebanyakan umat Islam termasuk al-jamaah. Amin, ya. Jadi kita nggak mau mengeluarkan orang dari keislamannya. Jadi jangan berdakwah seperti sekelompok orang yang udah ngajak orang sholat, malah nyalahin orang yang sudah sholat. Orang yang sudah sholat itu bukan disalah-salahkan, tapi dibimbing. Kalau dia salah, ya dibimbing, diingetin, ya. Maka manhaj riba dari awal kami sampaikan, al-ilmu wal-dzikru wal-khidmatu. Ilmu berarti ada proses ngaji, ada kitabnya, ada gurunya, ada muridnya. Idealnya antum juga pegang kitab, tapi karena ribat ini tidak disetting seperti pesantren sekolahan, tapi pesantren tarekat. Kenapa kami tidak sebut namanya pesantren? Padahal ini sebenarnya pesantren, karena cabangnya juga banyak. Khawatir kalau disebut pesantren nanti ente nggak mau masuk. Ya, kok nggak disebut tasawuf center? Kalau tasawuf center nanti orang kira ini kerjaannya seminar, diskusi, tulis jurnal. Karena saya lahirnya di tradisi surau, maka semua zawiyah dan ribat kita sebut surau. Dan ini sesuai dengan tema kenusantaraan kita, ya. Terlepas dari kontroversi IKN, ya, ibu kota Nusantara, yang pasti kita tidak menusantarakan Islam, tapi kita sedang mencari padanan kata yang tepat, ya.
Kalau di dalam bahasa orang-orang Uzbek, ribat atau zawiyah, surau zikir, surau ngaji itu disebut khanqah, khanqah, ya, khanqah atau khanqah gitu ya. Kalau orang Yaman nyebutnya zawiyah atau rubat, begitu juga di Mekah, Madinah. Itu kalau antum pergi umrah, pergi haji, kita kalau keluar dari Marwah, Safa Marwah keluar, pasti ngelewatin, ya, ada namanya Jabal Abi Kubais yang sekarang menjadi kantornya Masjidil Haram, kantor takmir. Dulu di situ ada zawiyah atau rubat Naqsyabandi. Rubat itu logat lokal orang Arab. Kalau bahasa fushahnya, resminya rubat. Maka kita mengembalikan ke istilah ribat, ya. Dulu salah satu mujiz yang ngasih ijazah saya sanad-sanad ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk sanad zikir. Mereka ada yang tinggal di situ di tahun-tahun 80-an, tapi mursyidnya sudah nggak ada. Kemana perginya? Silsilah Naqsyabandiyah yang di sana sudah pindah kebanyakan di Indonesia. Nah, ini kabar baiknya. Kebanyakan kemana? Jadi Jabal Abi Kubais terakhir mursyidnya Syekh Ali Ridho, anak dari Syekh Sulaiman Zuhdi atau murid dari Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi punya dua mursyid, satu Sulaiman Al-Qarimi yang tinggal di Mekah, dan orang kita yang tinggal di Mekah namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi, ya, dari negeri namanya Simabur, ya, kampungnya dari Ci, ya. Itu mursyid beliau berdua, ya. Orang kita ngaji ke sana, tapi Syekh Ismail pernah pulang ke negeri kita, tapi lamanya bukan di Sumatera, lamanya bukan di Sumatera Barat, di kampungnya. Dia menjadi tamu spesial di Kerajaan Kesultanan Linggariau. Saya ziarah ke tempat murid-muridnya, Raja Ali Haji yang nulis Gurindam 12, yang didaulat menjadi bapak pemarkah pencipta bahasa Indonesia, penyusun bahasa Indonesia yang bagus, namanya Raja Ali Haji. Dia murid langsung Syekh Ismail Al-Minangkabawi Tsumma Al-Makki, ya, wafatnya di Mekah. Banyak yang berspekulasi dia wafat di Riau, di mana enggak. Sulaiman Zuhdi muridnya menyebutkan, seingat saya di teks dia, hari Sabtu meninggal Sulaiman Qarimi. Ini mereka bergerak berdua, bertiga sebenarnya. Syekh Salim satu lagi dari Turki. Hari Seninnya, hari Ahadnya meninggal Syekh Ismail. Metode itulah yang kita ciptakan kembali, kita ulang kembali di ribat. Jadi ada semacam hayatul irsyadnya, lalu ada timnya bersama dia. Guru mereka berdua namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi itu bagian dari jaringan itu. Dia diutus oleh gurunya Maulana Khalid An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Qadiri, orang Baghdad, ya, Maulana Khalid Al-Baghdadi. Lalu dia intikal, pindah ke Damaskus. Kenapa? Di kampungnya sendiri dia difitnah sesat. Di kampungnya sendiri dia difitnah sesat. Itu wali kutub. Kalau ente kan nggak wali kutub. Ujiannya wali kutub begitu. Di kampungnya sendiri dia itu sesat dan mau dibunuh oleh politisi-politisi melalui algojo-algojonya. Maka dia pindah ke Damaskus. Maka disebut Al-Baghdadi Tsumma Dimashqi. Beliau di Damaskus punya murid seluruh dunia. Apa yang paling unik? Muridnya kan banyak sekali. Dan Damaskus, Suriah hari ini bagian dari Turki Utsmani. Intel dari Kesultanan Turki melaporkan ada satu majelis ramai sekali, berpotensi ada pemberontakan. Pemimpinnya namanya Khalid, orang Baghdad. Dia bikin majelis di Damaskus. Masuk laporan itu kepada salah satu sultan yang dipuja-puji oleh orang belakangan. Ya, saya nggak usah sebut sultannya, bukan Muhammad Al-Fatih, ya. Lalu dia kirimlah seorang ulama, Syekhul Islamnya Turki Utsmani saat itu. Syekhul Islam itu gelar mufti zaman itu, dikirim dari Istanbul datang ke Damaskus. Apa yang terjadi?
mau jadi intel, jadi ulama dijadiin intel, bukan jadi intel malah jadi intil, ngintilin syekhnya. Dia bilang, ya Rob, aku nggak punya adab ini. Jadi dia sudah setting, dia mau ngapain aja, dia akan nyamar, dia akan masuk, dia akan memata-matai. Ternyata murid yang di baris pertama Syekh Maulana Khalid ngajar, yang kemudian samping kanan samping kirinya itu adalah guru dia sendiri, ya, pengarang Raddul Mukhtar, ya, pengarang Raddul Mukhtar, manhu Ibn Abidin. Imam Ibn Abidin, dia mufti besar dalam mazhab Hanafi, dan kitab dia hampir setara secara masyhur, bukan keilmuan, dengan Bakri Syata. Jadi jika di Mekah di kalangan Syafi'i ada Bakri Syata, yang Talibin, di kalangan Hanafi ada Raddul Mukhtar, pengarangnya adalah Ibn Abidin. Itu kata Syekhul Islamnya Turki, ya Allah, aku suul adab. Ketemu nggak ada, cium tangan sama gurunya, cium tangan Maulana Khalid, pulang. Pulang lapor kepada Tuan Khalifah, Tuan Sultan. Tanya sultannya, apa hasilnya? Betul, dia memberontak. Betul, ini kelompok bahaya. Apa jawaban Syekhul Islamnya? Ya salam. Bagaimana mungkin aku mencurigai guru dari guruku sendiri? Sudah selesai sudah. Itu orang-orang kiri kanannya, itu khalifah-khalifah yang kita sebut yang sekarang kita tubuhkan dalam nama Hayatul Irsyad. Kita ngambil dari pola itu. Salah satu yang ada di situ namanya Said Abdullah Afandi. Itu disuruh kamu tugas. Tuh, ada tugasnya ke Iran, ke Irak, ke Irbil. Sebelum ke Mekah ditugaskan di Al-Quds. Jadi itu jangan nuduh aneh macam-macam masalah Al-Quds. Silsilah kami, pejuang Thariqah Naqsyabandiyah, mereka adalah pejuang Al-Quds sampai sekarang. Ya, cuma kita beda jalan itu aja. Darah kami, silsilah kami itu pencinta Al-Quds, pembela Palestina, tapi bukan dengan cara kalian. Kita punya manhaj yang sudah dipelihara, dijaga dari dulu. Bukan manhaj emosi-emosian. Ya, walaupun ada emosi dikit jadinya. Ya, bukan dengan metode-metode seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa kemudian? Jadi saya pun bersikap tentang masa lalu, masa sekarang. Itu ada nasab, ada sanadnya. Ada ijazah dari guru-guru kita. Nggak sembarangan. Muncul viral orang ini, kemudian podcast begini. Nggak, kita nggak begitu. Ilmu kita, pemahaman kita, cara bismillah kita aja bersanad kok. Apalagi cara kita memahami kondisi hari ini. Itu juga bersanad insya Allah. Ya. Maulana Khalid kemudian mengatakan kepada Said Abdullah Afandi, kamu pindah ke Haramain, ya, kota Mekah. Kenapa dia dipilih? Karena dia baru saja dari Al-Quds, orang yang berhasil membimbing orang Palestina berthariqah Naqsyabandiyah, ya, bertugas di. Nah, sedangkan yang di Madinah itu namanya Syekh Ismail juga, tapi Ismail Al-Madani, bukan Ismail dari Minangkabau ya. Jadi jangan salah ya. Banyak juga yang ambigu begitu. Yang turun di Indonesia itu mau yang di Syekh Mudawali, yang di Riau, yang di Batu Basure Riau, yang di Rokan, yang sekarang di Langkat, yang di Delhi, yang di Malaysia, yang di Jambi, yang sampai di Jawa, ya, termasuk sanad-sanad orang Jatman hari ini. Jatma, bahkan juga Jatma Aswaja, kita nggak ada urusan dengan perbedaan mereka, kita hanya melihat sanad mereka, ya. Termasuk saya juga masuk ke beberapa wilayah di Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, Kalimantan, sampai ke Sulawesi, Ambon, itu sanadnya sama semua. Paling nanti ada jalur yang lain, dan jalur ini juga tercatat di Riau Lingga. Setelah Syekh Ismail pergi, Raja Ali Haji meninggal, penerusnya Muhammad Yusuf, dia kemudian memperbarui Naqsyabandiyah karena belum selesai ngajinya. Nah, orang Naqsyabandi itu begitu, nggak turun dari ayah ke anak langsung, kecuali anaknya ikut ngaji. Ya, orang dulu berthariqah gitu, nggak ada kemursidan turun ke anak kalau anaknya bukan murid. Kalau anaknya murid, berarti dia anak lahir batin. Ya, ini juga yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Kalian kalau tidak ikut ngaji thariqah dengan, ya, dengan ayah, dengan abi gitu kita sebutnya,
Ya, berarti kamu anakku di dunia aja, bukan anak sampai akhirat. Ya. Kita sampaikan begitu, tolong sampaikan Buya ke anak-anak Buya semua ya. Karena irsyad sanad thariqah tidak turun ke nasab anak. Turunnya kepada anak rohani yang mau mengambil dari ayahnya. Ya, tapi kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Semoga anak-anak kita, keturunan kita juga ikut berjuang dengan kita, ikut mengembangkan ilmu bersama kita. Amin ya Rabbal. Nah, inilah hebatnya kiai-kiai Jawa. Berkah doa-doa mereka, anaknya rata-rata mengikuti jalan ayahnya. Syekh Muhammad Yusuf kemudian mengambil Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Ahmadi, Sa'idiyah. Karena dari jalur Sayyid Ahmad Zawawi. Sayyid Ahmad Zawawi, Al-Mujaddidi, Al-Muzhari, As-Sa'idi. Jadi jalurnya begitu. Nah, ini yang kemudian turun ke di Riolingga terakhir, termasuk di Pontianak, Al-Gadri, semuanya itu, sampai kemudian ada juga di mursyid kita yang di Madura, ya, Abu Yataifur. Ya. Jadi semuanya berthariqah dan mereka pejuang. Ya. Tapi mereka berjuang bukan dengan kebencian. Mereka berjuang dengan nur yang Allah titipkan di kalbu mereka. Ya. Semoga nur ini tidak pernah Allah padamkan. Bahkan jika itu padam, semoga Allah hidupkan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Lalu surau ini Nur Rahmani yang ada di Bekasi, Jati Asih, tepatnya Jati Kramat. Kok tiba-tiba di komplek yang padat sekali, tiba-tiba di dalamnya ada surau ya. Alhamdulillah, semoga pewakafnya diberkahi Allah, keluarganya ya. Semoga yang khidmat di sini berkhidmat karena Allah, ya, bukan karena apa-apa. Wa ma lillahi baqiya, ini yang sering saya sampaikan ke Buya-Buya juga, yang karena Allah, Allah kekalkan. Yang karena Allah, Allah kekal. Kenapa? Yang kekal cuma Allah. Selain karena Allah tidak kekal. Nah, thariqah sampai hari ini masih kekal karena pendirinya mengajar ilmu ini karena Allah. Kita ikuti frekuensi kalbu mereka. Jangan keluar dari jalur itu, insya Allah kita masuk ke daftar nama murid-murid mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan antum gak mesti jadi mursyid untuk orang berthariqah. Kan tujuan kita bukan menjadi mursyid. Tujuan kita mau jadi hamba Allah. Ente kira mursyid langsung jadi wali? Belum tentu. Siapa tahu dipecat. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, dia meludah sembarangan di masjid. Padahal badannya sudah keluar dari jendela masjid gitu. Ada mak-mak datang. Itu bukan mak-mak, itu Nabi Khidir. Cuma nyamar. Kata orang ini apa? Bayazid, kalau kamu tidak menjalankan adabmu sebagai seorang kekasih Allah, wali Allah, aku khawatir lahudhifa asma'uka fi diwanil walayah. Nanti namamu dihapus dari daftar para wali. Jadi Nabi wali itu jadi registrasi. Kita buka-buka istilah begitu diketawain kiai lagi ya. Ya. Di Malaysia itu orang, di Brunei, di Singapura, ustadz itu terregistrasi. Ya, ente kalau nggak dapat tauliah nggak boleh ngajar. Indonesia kan bebas ya. Karena berkebiasaan bebas, nama dia tak terregistrasi dimanapun. Jadi kira menjadi ustadz gampang. Jadi wali beda menjadi ustadz ya. Minimal kita kalau nggak jadi wali Allah ya jadi murid wali lah ya. Gimana caranya? Hampir semua aulia Allah itu sebagian besar di jalur tasawuf. Hampir semua. Ada yang jalur hadis, ada yang jalur Quran. Tapi coba lihat, imam ahli fiqih, mutaakhirin. Belakangan namanya Al-Imam Al-Jami' Al-Arif Billah Zakaria Al-Ansari. Pada dirinya semua sanad ilmu fiqih ada. Dia memegang 4 mazhab sekaligus. Dia Syafi'i, tapi dia juga Hanbali, dia juga Maliki, dia juga Hanafi, tapi kitab dia Syafi'i. Ente mau nanya thariqah apa sama dia? Yang ada di zaman dia, thariqah apapun dia punya. Qiraat, ada berapa macam qiraat? 7, 10, 14, dia punya semua sanadnya. Itu wali Allah. Dan yang paling lucu, saya punya kawan membid'ahkan tasawuf, membid'ahkan jalur thariqah, dan membid'ahkan mazhab. Terus membanggakan sanad Quran dia. Saya cek, boleh sini lihat sanad Quranmu. Dia bukalah sanad Qurannya lah, di atasnya Zakaria Al-Ansari.
Itu namanya jahil murakkab. Ya. Dia tidak sadar dia sedang membid'ahkan pemegang sanad Quran dia sendiri. Ya, disinilah kita minta ampun kepada Allah jika kita soal adab itu tidak hanya kepada yang hidup, juga kepada yang sudah wafat ya. Tapi tenang Bu ya, sudah sunatullah selevel Maulana Khalid dikafirkan. Ya, kalau nanti keluar tuh video Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, Buya Rahmat kafir, saya cuma mengatakan marhaba. Ya. Sepertinya sudah ya. Surah Nur-Rahmani kita dedikasikan untuk menghidupkan ilmu Tariqah Al-Muhammadiyah As-Sammaniyah ya. Karena pendiri tarekat di sini menyebut tariqahnya Tariqah Al-Muhammadiyah. Dan beliau awalnya Qadiri, Syazili, Aidrusi, Anfasi, lalu mengatakan aku sudah lebur pada jalan Sayyidina Muhammad, fa'ana Muhammadi, aku ikut jalur Nabi Muhammad ya. Maka kita cek hampir semua wali pendiri Thariqah Muhammadi, namun muridnya tentu tidak sopan kalau nyebut langsung Muhammadi. Ini Muhammadi yang mana? Muhammadi yang diriwayatkan Maulana Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad Ibn Abdul Karim Sammani Al-Qadri Al-Khalwati, bukan kita sebut Sammaniyah ya. Zikir-zikir dia juga diriwayatkan sama oleh pendahulunya seperti Al-Qushasi ya, seperti Al-Qurani. Jadi kalau ada kesamaan zikir nggak ada masalah. Di sini kita waktu yang sebelumnya sudah menyebutkan macam-macam tawassul ya, dan sudah sampai pada tawassul Syekh Abdul Qadir Jilani. Di maksurat yang revisi terbaru setelah nama Allah, nama Rasulullah SAW, nama-nama gelar Syekh Abdul Qadir Jilani yang dipakai dalam tarikat Al-Qadiriyah itu sudah ada. Cuma itu ini belum resmi, itu baru untuk 1000 hari Husyam itu. Ya, jadi kalau ada kesalahan di situ mohon dimaklumi ya. Misalnya ada beberapa kesalahan yang kita sudah sebutkan ya waktu kegiatan kemarin. Lalu di belakangnya ada ya tafaulan ismu khatam awliya fi akhir zaman ya. Kenapa kita sebut begitu? Karena salah satu ilmu yang diturunkan oleh para muassis pendiri thariqah adalah ilmu nama. Imam Najmuddin Kubra bisa faham bahwa yang menggoda dia adalah seorang syaitan tapi berjubah, itu melalui nama yang digunakannya. Jadi ilmu nama itu penting sekali. Ya, nama gaib, nama ruh, nama apalah istilah orang itu. Kalau ente gak senang dengan nama ruh, gantilah pakai istilah apapun lah itu ya. Ismul walayah, kayak ismul gaib, kayak ism batin. Oh ini nggak ada, ya nggak ada ya sudahlah. Kalau aneh ketemu kitabnya ada, ulamanya ada, imamnya ada, ya wanahna walasna awal man takallama bih. Ya, kita bukan orang yang pertama yang bicarakan bab ini. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu muqaddimah aja untuk manas-manasin kepala dan kolbu. Mari kita baca suratul Fatihah untuk rohaniah Sayyidina Muhammad SAW. Beliau tidak butuh Fatihah, kita yang butuh limpahan dari kolbunya. Dan juga pengarang tawassul ini, kitab tawassul ini, Al-Arif Billah Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Al-Fatihah. Ya Allah. Walhamdulillah, amin. Setelah bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Mustafa Al-Bakri, Badawi, Rifa'i, Dusuqi ya. Lalu beliau bertawassul dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Lalu muridnya Syekh Abdurrahman Siddiq menambahkan di bawah bi syaikhina dzis-sirri wal burhani ya, setelah nama Syafi'i. Ya. Jadi asalnya di kitab ini nggak ada, tapi ini adab dari muridnya. Ya. Lalu kami juga bertawassul dengan guru kami, penulis kitab ini, Dzis-Sirri wal Burhan, yang mempunyai di dalam dirinya sir dan burhan, rahasia dan burhan. Ya. Burhan artinya apa? Argumentasi.
bukti, bukan burhan teman ente, bukan. Kutub zaman ini Al-Arif As-Sammani, ya. Kadang disebut juga gelarnya Kutubul Akwan, ya. Di kitab Buya Hasfi yang kita pinjam dan belum kita kembalikan sampai saat ini, An-Nafahat Al-Qudsiyah, itu ada nazam Syekh Samman, lalu disyarah oleh orang-orang setelahnya. Di situ dinukil Syekh Samman kalau sedang meluap nur di dalam kolbunya, itu dia nggak tahan menahan untuk menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Maka terlompatlah di lisannya dan dia mengatakan, Ana al-Qutub, Ana al-Ghaus. Kata siapa? Syekh Samman. Bahkan dia mengatakan, Ana al-Mahdi. Ya, kita sudah beberapa kali menyinggung bab ini. Kalau orang dulu ente percaya ya? Dia mau wali. Kalau orang hidup ente percaya nggak? Kalau ada, dan belum tentu dia mahdinya. Cuma ini namanya berjirim. Jirim itu suasana spiritual yang terlompat dalam ekspresi lisan, namanya berjirim. Jirmun itu berzahir. Jadi nur Sayyidina Al-Mahdi itu jatuh di kolbu dia, padahal bukan dia mahdinya. Lalu dia mengatakan Anal Mahdi. Mengerikan nggak? Maka setiap wali kutub Al-Ghaus setiap zaman humul Mahdi, Al-Mahdiyun, mereka Mahdi. Cuma Mahdi ini kan ada Al-Mahdiyun, ada Al-Mahdi Al-Mutlaq. Ya. Seandainya akhir zaman itu zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, maka dia Al-Mahdinya. Jika zaman Imam Syazili itu akhir zaman, itu dia Mahdinya. Jika zaman Imam Rifai akhir zaman, itu dia Ghausnya, dia Mahdinya. Jika zaman Sidi Ahmad Tijani adalah akhir, maka itu dia Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Maulana Khalidi. Ya, ini banyak orang suzon sama kita, Bu, ya. Bahwa kita ini merendahkan Ahmad Tijani. Ente jangan sembarangan. Mungkin Fatihahnya lebih banyak daripada ente kepada Ahmad Tijani. Cuma buka kaifiat zikir di thariqah yang diamalkan dari ribat. Salah satu yang kita tawasuli Sidi Ahmad Tijani. Ya, 4 imam, jadi kita udah ringkas aja biar kena semua. Diringkas Syekh Abdul Qadir Jilani, Syazili, Naqsyabandi, Tijani, minimal 4 itu. Kadang kita tambah Samani, karena di sini wajib Samani disebut. Ya, Idrisi di sini kita sebut, Rifai. Tapi yang basic itu. Dan kita mengkaji secara tertutup, kita mengkaji karya-karya murid-murid beliau tentang beliau dan juga karya beliau sendiri. Ya. Cuma nggak kita expose aja, ya. Karena ada yang merasa lebih Tijani daripada kita, ya wajar, dia emang Tijani. Tapi jangan ente salah, ya. Dan kami sangat memahami apa yang terjadi pada Imam Tijani. Ketika dia mengatakan Ra'aitun Nabi, aku jumpa Nabi, kita nggak ingkar, ya. Bahkan kita membela apa yang dia rasakan itu. Cuma yang nggak paham, ya sudah. Ente sudah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh imam ente sendiri, ya. Tapi nggak ada masalah kita, ya. Kita nggak ngajak berantem, tapi kalau mau ngajak debat, dia undang ke zawiyah dia debat, aneh nggak mau. Ente kalau mau debat datang sini, ya. Kita siap. Masa aneh cari lawan ke orang kan? Tapi kalau dia mau nanya-nanya, ayo. Mau di live kan juga boleh, ya. Kalau mau lihat-lihat, tapi kan malu lah ente. Sesama orang thariqah kok saling merendahkan. Di mana tarbiyah rohaninya? Bikin malu aja begitu, ya. Itu sebabnya sebisa mungkin debat itu ditinggalkan. Kecuali orang sudah menghina harkat darjat ente, ya. Boleh sesekali lah, fardu kifayah lah. Tapi jangan sering-sering tiap orang mau didebat. Aneh mau debat orang 3 hari 3 malam, nggak usah begitu juga. Itu sombong kali itu, ya. Wa kullu kutubin min himak dani faqad tawassalna bihim yadani. Ini bukan Ahmad Dhani, ya. Dan juga dengan semua para wali kutub. Kenapa wali kutub ini didahulukan? Karena Allah yang Allah pandang setelah wafat Nabi Muhammad SAW secara jasad, yang dipandang Allah, ditatap Allah itu hanya wali, kolbunya wali kutub. Kenapa? Karena kolbu wali kutub warith Muhammadi. Allah hanya menatap kolbu Sayyidina Muhammad, atau kolbu yang mewarisi kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itulah alasannya kita lama-lamain sholawat. Moga-moga Allah tatap kita di dalam lingkaran qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa bi kulli mahbubin wa 'abdin salik. Tidak hanya itu, kami juga bertawassul dengan wali mastur. Siapa mereka? Mahbub, yang dicintai Allah tapi tidak masyhur. 'Abdin salik, bahkan murid-murid yang sedang salik. Jadi Syekh Salman bertawassul dengan muridnya. Maraikum. Syekh Salman mengajarkan, inilah manhaj al-Muhammadi yang pernah dibuka Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Apa kata beliau? Kadang aku bertabarruk dengan mencium tangan muridku, atau dengan ciuman dia kepada tanganku. Jadi jangan ente kira nih, kalau guru salaman murid, guru dicium tangan. Ente kira kan ente ngambil berkat guru. Enggak, guru enggak sedang ngambil berkat dari mulut si murid. Gitu. Walaupun dia nggak balas, sisa yang tinggal di situ, walaupun bau jigong. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Itu guru juga bertawassul. Maka orang nanya, itu kan nggak steril. Nggak steril bapakmu. Sembarangan, nggak ngerti bab tabarruk dia. Ya. Salah satu hal yang saya dapat dari jemaah tabligh, apa kata mereka dulu waktu kami ikut khuruj, ya? Kalau kamu habis majelis, jangan meludah ke tempat yang kotor. Kenapa? Air ludahmu ada nurnya. Saya kaget itu. Ada nurnya. Ada nurnya, ente nggak sadar kan? Ya kalau ente kan lihatnya jigong sih, ya. Itu sebabnya dianjurkan berharum-harum cuci mulut setiap kali masuk majelis, ya. Kalau enggak ya begitulah, minum air putih biar netral mulutnya. Mulut ini kan akan bau kalau dia tidak ada yang masuk, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi guru-guru wali-wali kutub itu tidak hanya bertawassul dengan wali kutub sebelumnya. Kenapa? Karena Anda, nah ini kalam dari mursyid-mursyid saya sebelumnya. Waktu kami ikut khalwat, diperintahkan untuk berkhidmat memimpin khalwat. Apa kata guru saya? Kamu jangan kira yang wali hanya mursyid. Kadang-kadang ada murid, dia tidak alim secara baca kitab, tapi kualitas rohaninya selevel dengan wali kutub. Hati-hati, kata beliau, ya. Maka ada kalimat di sini apa? Wa 'abdin salik, juga bertawassul dengan hamba murid yang sedang berstatus salik, suluk. Wa muqtafin li'anhajil masalik, dan siapapun yang sedang menempuh jalan-jalan suluk semua murid-murid thariqah. Ini yang disebut manhaj al-Muhammadi, ya. Bertawassul dengan semua imam mazhab. Jadi wali kutub itu kebanyakan memang sufi, kebanyakan saya mengakui itu. Tapi juga ada di kalangan ahli fiqih, ahli hadis, yang mereka fi qulubihim salamah, kalbunya selamat dari iri dengki, ya. Seperti dikatakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit, kalau bukan karena Ja'far Sadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, dia ini jalur ibunya kepada Abu Bakar, ya. Jadi ibunya juga bernama Fatimah, ya, anak daripada Muhammad ibn Abi Bakar bin, ya, jadi nyambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi semua ahlul bait hari ini yang jalur Husaini, di darahnya ada darah Abu Bakar. Ya, yang jalur Husaini, yang jalur Ja'far Shadiq, semua kan jalur Ja'far Shadiq hari ini yang Husaini, nggak ada lagi. Kalau mereka menghujat Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, mereka sedang menghujat neneknya, kakeknya, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Kata Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah dan Imam Malik, yang kita sebut imam mazhab, kalau bukan didikan Ja'far Shadiq, kami sudah binasa. Kenapa? Kata Nabi SAW, 3 hal yang merusak, menghancurkan, salah satunya i'jabul mar'i bi nafsih. Ini kita ulang-ulang biar antum ingat terus. Seseorang takjub memandang dirinya kepada ilmunya, makomnya, zikirnya, sholawatnya. Hati-hati khalwatnya, thariqahnya, jalur sanadnya, nasabnya, ijazahnya, gelarnya, sorbannya, ya, apalagi sudah merasa mursyid atau merasa sudah jadi murid Syekh Fulan, takjub dengan itu.
ihlakul mar, disebut muhlikat, ya, sesuatu yang menghancurkan seseorang. Nah, dan mereka lah yang disebut salah satunya wali mastur. Jadi wali mastur itu tidak mesti wali di tengah hutan, enggak. Wali tengah hutan dikunjungi orang, enggak mastur namanya. Ya. Oh, ini wali mastur nih, kenapa? Dia tinggal di hutan. Ya salah, wali mastur itu ente duduk depannya, ente nggak tahu dia wali, itu wali mastur namanya. Kalau masih dikenal orang, dia bukan wali mastur. Yang wali mastur lah yang disebut la ya'riful wali illal, tidak mengenal wali, yaitu wali mastur, kecuali wali juga. Kalau saya mau tanya, Syekh Abdul Qadir Jilani wali nggak? Kenapa ente tahu ente mau wali? Kalau pakai kaidah begini dipukul rata kan kacau tuh, ya. Jadi banyak sekali yang menolak ilmu ini, terus bilang, yang nggak kenal wali kan cuma wali. Ya katanya sih pertanyaan begini, bingung juga dia. Kenapa ente tahu Abdul Qadir Jilani seorang wali? Apa situ juga wali? Oh ya, aneh wali murid pret jadinya kan. Kan gak nyambung, nggak connect tuh ngomong begitu. Ya. Jadi kalau pakai kaedah yang jamek, manek, dan tambah satu lagi munasib, relevan. Kaedah itu ada kamar-kamarnya. Gak semua kaedah itu cocok dipakai. Habli wa atba'i wa kulli talib nailal muna wa yassir matalib. Berikanlah aku, kata beliau, wa atba'i dan pengikutku. Nah, jadi saya pun ngaji di sini, sudah jadi pengikut Syekh Samad, dapat doa. Apa kata dia? Ya Allah, anugerahkan kepadaku dan murid-muridku, pengikutku, wa kulli talib, dan semua penuntut ilmu dan semua murid-muridku. Nailal muna. Apa yang diberikan? Nail, sampai kepada al-muna. Muna itu bukan pulau Muna yang dibutuhkan. Muna itu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Al-ma'rifatu billah, al-wusul ilallah, mengenal Allah subhanahu, wa yassir mataliba, ya, wa yassir matalib, dan mudahkanlah untuk mewujudkan apa yang engkau tuntut, bukan yang kita tuntut. Nah, ini perbedaan syarah kita dengan syarah lain. Mohon maaf, orang kalau menerjemahkan matalib diartikan yang dituntut manusia kepada Allah, enggak. Kalau manhaj Syekh Samad, jangan pikirkan apa yang kau butuhkan, karena Allah sudah jamin. Tapi pikirkanlah yang Allah tuntut darimu. Apa yang Allah tuntut dari kita? Ya, fa'budullah, ya. Maka buktikan engkau sebagai hamba Allah. Wasbilis sitra alal jami' wa khuffana bihisnikal mani'. Wa asbilis sitra, dan ulurkanlah ya Allah tirai penutup alal jami', kepada semua yang mengikutiku dan semua murid-muridku, supaya ngaji malam ini. Amin. Amin. Penutup apa? Ditutup dari semua aibnya. Ya, ini semua punya aib kan? Ente takut kebuka sama teman kan? Tapi nggak takut kebuka sama Allah. Pernahkah ada aib kita tidak Allah ketahui? Ente kerjakan, tapi tidak malu kepada Allah. Dosa yang besar itu bukan pada dosa yang dikerjainya. Yang paling besar itu karena kita tidak merasa malu kepada Allah. Tidak merasa Allah menatap, itu dosa paling besar. Jadi semua maksiat itu masalahnya bukan di maksiatnya aja. Maksiatnya zulumat, itu sudah jelas jelek. Tapi maksiat secara hakikat adalah ketika kolbu ghaflah, lalai dari merasa dipandang oleh Allah sehingga merasa aman dan lu bermaksiat. Itu yang bikin kita rusak. Ya, kita takut kalau masalah kita ke expose orang, padahal masalah kita langsung ke expose di langit. Ya, maka dalam hadis Tabarani itu Allah, ya, menciptakan malaikat-malaikat penyatat, al-hafazah, ya, para penulis. Itu Allah kasih dispensasi buat kita. Iza aznabal abdu, kalau seseorang bermaksiat, apa kata Allah? Jangan langsung catat. Lihat sehari ini adakah di lembaran amalnya istighfar. Jika ada, tidak jadi ditulis. Oleh karena itu,
walaupun secara syariat tidak wajib, tapi wajibkan secara thariqah, baca wirid asas. Ya, ketinggalan qada. Wirid apa? Apa al-wiridul asas? Setelah syahadat tawassul kita ngapain? Istighfar 100 pagi, 100 sore. La ilaha illallah 100 pagi, 100 sore. Salawat 100 pagi, 100 sore. Subhanallah bihamdihi subhanal azim 100 pagi, 100 sore. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu takhalli. Bersihkan dulu diri kita, ya. Kenapa la ilaha illallah? Itu tahalli. Kita isi qalbu dengan tauhid. Kenapa salawat? Karena tidak mungkin orang merasakan tajalli Allah, bermanifest Allah, menyatakan dirinya kecuali melalui sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka wajib itu semua secara ilmu thariqah, ya, terutama yang diamalkan di ribat, ya. Lalu ditutup dengan subhanallah bin azim. Kenapa? Li'annahu dzikru kulli syai'. Karena subhanallah itu zikir itu yang di belakangnya pohon, tembok, batu, semuanya zikirnya subhanallah bihamdi subhanal azim. Tempat maksiat yang orang pakai maksiat hari ini itu tempatnya zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nggak ada. Semua tempat berzikir subhanallah bihamdi subhanallah azim. Cuma kita tidak diperdengarkan, kecuali ya telinga ini upgrade, di-upgrade kepada sama al-batini, baru kita dengar, diizinkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kan berisik juga kalau ente dengar mana-mana, ya, air subhanallah, tembok subhanallah, kan jadi orang gila itu kan. Oleh karena itu kasyaf, penyingkapan batin itu tidak semuanya menjadi anugerah. Kadang-kadang dia menjadi musibah. Ya, kenapa ada orang belajar zikir kemudian jadi teler, jadi miring, jadi sarafnya jadi nggak jelas? Itu karena dia meminta sesuatu yang nggak pantas dia sandang. Ya, maka nikmatilah telinga ini nggak mendengarkan suara-suara jin, ya, mata nggak ngelihat kuntil anak, ya. Ente kan senangnya belajar yang begitu-gitu, ya kan? Zikir pembuka, tabir jin, ngapain coba? Ya, abis itu ketakutan, cicak bunyi takut, ya. Tokek bunyi, aduh kayaknya kuntilanak nih, gendut nih. Kan mengerikan orang begini. Apa hubungannya itu cicak sama kuntilanak, ya kan? Jadi horor. Ini rahasia kita, ya. Orang paling takut di dunia itu dukun, sama orang belajar zikir hikmah-hikmah yang ujungnya adalah kesaktian kanuragan. Itu orang paling penakut yang saya tahu, yang saya temuin. Ya, dikit-dikit loh, wah banyak jinnya. Ya, itu kan suuzon sama orang. Emang bersama kita ada qarin, ente semua ente ada qarin loh. Cuma ente lihat ke qarin aneh. Orang yang bilang lihat pasti dia bohong, itu dajjal kecil. Nggak mungkin lihat, kecuali ente melihatnya dengan mata rohani. Tapi itu pun gambarannya tidak seperti yang dilukis-lukiskan orang itu. Enggak. Kita nggak menolak, kita percaya dalam jin. Kita percaya ada alam malaikat, bahkan 18.000 alam. Ente mau disebutin satu-satu. Ya, paling juga kita banyak yang kita nggak tahu. Apa kata Imam Ahmad itu, ya? Dalam sebuah hadis, ada satu alam, di alam itu ada sekelompok malaikat yang dia nggak kenal ada Nabi Muhammad atau tidak ada Nabi Muhammad. Dia nggak tahu yang namanya Jibril, dia nggak tahu namanya Karubiyun, dia nggak tahu namanya Mikail, dia nggak tahu. Kerjanya dari awal cipta sampai sekarang cuma nyebut nama Allah, ada yang nyebut zikir ini, zikir itu, cuma itu doang. Itu ada di riwayat Imam Ahmad. Ada loh alam begitu. Jadi kalau orang bilang alam ini 18 dimensi, 11 dimensi, 12 dimensi, dikit. Ya, dimensinya ada 18.000 alam. Ya, dan 18.000 itu bisa dikerucutkan di dalam diri manusia. Itulah hebatnya Sayyidina Muhammad SAW, maka disebut Sayyidul Alamin, penghulu semua alam. Nama beliau ada di semua alam itu. Ya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, ya. Wa huffana bihisnikal mani, ya. Lalu liputilah kami, ya Allah, dengan benteng Engkau yang maha membela, menjaga. Wasfina min kulli da. Jadi setelah tawassul disebut, sekarang al-mutawassal, yang mau didoakan dalam tawassul itu apa? Pertama tadi apa? Mohon agar disampaikan semua niat. Niat kita di dalam berthariqah, kenal
Allah, jangan lagi datang ke guru terus minta doa, Tuan Syekh, tolong doakan aneh mau beli mobil BYD. Gak begitu lagi doanya kalau pada guru. Doain guru supaya lahir ini apa, supaya anak-anaknya dapat kerjaan. Astagfirullahaladzim, jangan begitu lagi doa sama guru. Ya, itu masalahnya mau nggak usaha pasti Allah kasih. Ya, jangan lagi yang begitu-gitu. Kasih ijazah dong biar bisa kaya gitu. Astagfirullahaladzim. Itu zamannya sudah lewat. Itu bukan tasawuf, bukan thariqah. Ya, itu bukan tasawuf. Sejauh ini kita ketemu mursyid-mursyid, itu tidak ada yang ngajarin begitu. Ya, kalau yang ngajarin begitu biasanya nggak mursyid, tapi dapat ijazah wirid hikmah namanya. Tapi kita dapat ijazah begitu, ya, nggak pakai, malu kepada Allah SWT. Baca Hizib Bahar, Allahumma ya Allah ya alim ya azim ya halim anta rabbi wa ilmuka hasbi. Awal buka langsung ngomong, ya Allah yang maha tahu semua hajat kami, ilmuka hasbi, cukuplah pengetahuanmu, belum aku lafazkan kau sudah tahu. Maka di Hizib Bahar tidak ada doa yang eksplisit menyebutkan satu barang duniawi. Dia hanya eksplisit yang menyebutkan sesuatu yang Allah tuntut dari kita. Maka lafaznya sakhir lana hadzal bahr, ya Allah tundukkan semua ujian yang ada di dunia ini bagi kami. Sebagaimana kau tundukkan kepada para nabi. Yang ditundukkan ke nabi masalah rezeki atau masalah ujian dan bala? Ujian dan bala. Semua nabi. Allah hanya cek mereka ini betul nggak pilihan Allah atau tidak. Ya udah pasti betul. Ya. Wasfina min kulli da'in fina wa'afina ya Rabbana wahmina. Sembuhkan kami dari semua penyakit, zahir dan batin. Kenapa zahir? Supaya bisa zikir. Kalaupun seorang wali minta kesehatan zahir, minta rezeki, bukan untuk rezekinya, bukan untuk kesehatannya. Kalau antum ini nggak sehat, bisa hadir nggak malam ini? Nggak bisa. Sakit kepala, duduk sebentar udah puyeng, apa namanya? Yang 7 keliling itu? Vertigo, namanya kan keren banget. Jadi nama ente aja tuh, vertigo, panggilan Ver, ya kan? Lupanya ada orangnya. Tuh penyakit aja dikasih nama. Masa makomat gak boleh dikasih nama ya? Namun yang lebih berat adalah penyakit batiniah. Rohani itu sebenarnya tidak ada penyakitnya, tapi dia ditutup oleh penyakit-penyakit nafsiyah. Roh itu nggak ada hijab kepada Allah kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Hijabnya dekat sekali kepada Allah. Maka roh itu zikirnya memandang. Kalau kalbu zikirnya menyebut. Beda kan? Kalau tubuh zikirnya ruku dan sujud, maka selama tubuh ini masih ada syariat berlaku. Ya, kecuali akal ente udah begini sama bengkok. Atau ente sedang mabuk di Baharul Ahadiyah, sedang mabuk di medan ma'rifat. Orang mabuk, jangankan mabuk begitu, mabuk tuak aja, dia nggak wajib sholat dulu selama dia mabuk. Dia sembuh dari mabuknya, dia wajib qadha. Begitu juga orang yang sedang mabuk dalam zikrullah, dalam ma'rifatullah, dia tidak wajib sholat. Nanti kalau dia sadar, dia wajib qadha semua zikirnya, sholatnya. Ya, itu wali-wali majzub nggak kena. Ya, dia wali majzub. Majzub itu dihukumnya gila. Tapi beda dengan orang gila biasa. Orang gila biasa, coba lihat orang gila itu pancing sama makanan datang nggak? Kalau wali majzub itu pancing makanan dilempar sembarangan ya, terbalik sadar lagi dia tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penyakit yang bahaya itu penyakit nafsiyah. Inilah yang kurang grogotin kolbu. Maka fi qulubihim maradun, di kolbu mereka ada penyakit. Tidak ada ayatnya fi arwahihim maradun, nggak ada. Di arwah mereka ada penyakit, nggak ada. Dalilnya cuma sampai di situ. Fi qulubihim maradun. Pada kolbu mereka menempel penyakit-penyakit, ya, parasit-parasit. Yang menciptakan penyakit di kolbu siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah juga. Lalu gimana dengan ustadz yang mengatakan bahwa setiap penyakit fisik itu dari jin? Kalau dia mengerti Imam Syafi'i mengatakan siapa? Orang yang ngaku-ngaku begitu, faqad ata bi buhtanin azim, dia telah berbohong. Penyakit itu tinggal dibagi sesuai di Quran.
Ada penyakit yang zahir seperti cerita Nabi Ayub. Ada yang penyakit yang sifatnya tidak tampak, batin, itu pada kolbu. Dan tidak ada di Quran disebutkan penyakit itu dari jin. Ada nggak? Coba cek. Nggak ada. Itu tuduhan kepada jin. Cuma jin kan nggak bisa lapor ke polisi seperti Pak Jokowi lapor ijazah ke polisi, nggak bisa dia. Coba kalau jin itu boleh lapor ke penyidikan, udah lapor dia main itu. Mau ustaz tuh dilaporin gitu ya. Aneh difitnah Pak polisi, kenapa? Semua penyakit itu tuh dari aneh tuh katanya. Betul, ada penyakit sihir. Sihir itu bukan penyakit sebenarnya. Kalaupun orang jadi sakit itu bukan penyakit, tapi efek dari, ya, disebut mashur. Mashur itu bukan penyakit, tapi orang kena efek. Bentuknya kayak penyakit. Bentuknya sama-sama kayak sakit kepala, bukan sakit kepala. Tapi betul, setiap sakit itu ciptaan Allah nggak? Setiap ciptaan Allah pasti ada ruhnya, bukan jin. Maka ada ruh penyakit itu ada. Wasfina min kulli da'in fina. Tolong angkat roh penyakit itu, roh zulumat itu, ya. Bukan jin. Jangan lagi tuduh jin penyebab penyakit ente, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Aneh bukan lagi bela-bela jin, ya. Karena kita nggak ada urusan ini sama jin. Musuh kita bukan jin, musuh kita syaitan. Syaitan itu ada yang mengalir di darah manusia, ada yang mengalir pada dirinya jin. Kalau ente suka provokasi orang, fa'anta syaitan. Tapi syaitan sifati, sifat bukan zatnya. Kalau ada jin yang suka bikin was-was, ya, itu lebih gawat YouTube syaitan. Isinya kita, kan nggak ada jin podcast Bu ya? Ada nggak jin ke podcast? Kalau ada nih pengen nonton lah. Ente bisa jumpa nggak? Bang Do. Dia kan ngurusin media kan. Kali nanti itu buat podcast dengan jin Iprit gitu ya. Ada jadi hostnya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejak Sayyidina Syith, anak Sayyidina Adam, ya, keturunan Sayyidina Adam, bertugas, apa yang tugasnya? Memagar alam manusia dari alam jin. Maka dengan nama yang Allah bacakan pada dirinya, turunkan pada dirinya, lalu dia sebar ke alam semesta ini, kita tidak ada lagi yang melihat jin secara kasar, yang ada hanya secara khayali. Makanya khayalan orang Indonesia, jinnya pocong, sampai di Cina jadi vampir yang gitu-gitu itu kan gak fair itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa'afina ya Rabbana wahmina. Ya, jadi penyakit kita yang mesti kita sembuhkan penyakit zahir. Tapi penyakit zahir itu biasanya disebabkan faktor psikis, itu benar. Sudah ada ilmunya. Namanya apa? Psikosomatis, itu benar. Emang gitu namanya? Ya, gitu deh. Orang misalnya asma, itu asbabnya mungkin karena kecemasan, ya. Setiap musim KPK turun, itu mendadak para pejabat sakit. Ada yang, itu beneran loh, itu bukan bohongan. Kenapa? Kan jantungan semua. Dan itu rekor lah rumah sakit jantung untuk pasang ring. Jadi turunnya KPK itu berkah buat rumah sakit jantung. Ya, kayaknya mereka berdoa terus sering-sering lah ente turun, ya kan? Kita sudah perhatikan, setiap kali KPK mulai tuh, biasa musim-musim mau kampanye. Kita khawatir juga, jangan sampai KPK dapat pesanan, semoga KPK tetap dengan kemurniannya. Amin, ya. Biar turunnya bukan musim mobil kada turun, kan nggak fair itu ya. Nggak fair itu. Ya, hari-hari gini ada orang ketangkep, kita nggak apa-apa tuh, oke gitu. Kalau nggak, nanti musim-musim begitu, banyak pejabat yang pasang ring, ya. Ring pasangnya di sini, jangan di jantung. Ya, kecuali memang udah sakit, ya. Wa'afina ya Rabbana wahmina. Afina, selamatkan kami ya Allah. Afina yang disebut afiyah, afiat, ya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahmina, dan tolong pagarlah kami. Wa yassiril kasba minal halali. Coba beliau nggak minta
nggak minta kaya. Yang diminta adalah kalau kami usaha, jadikan usaha kami lebih mudah kepada yang halal daripada yang haram. Wa yassiril kasba minal halali. Mudahkan usaha kami yang dari halal. Berarti persulit usaha kami kalau berkaitan dengan yang ciri-ciri ahli surga, Allah mudahkan dia mengambil dari yang halal. Ciri-ciri orang ahli neraka, Allah mudahkan dia mengambil dari yang haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa najjina min dhillati su'ali. Jagalah kami, bebaskan kami, selamatkan kami ya Allah dari kehinaan tangan di bawah, minta-minta. Ya. Maka sampai hari ini Ribat belum buat proposal umum gitu ya. Malu sebenarnya. Ya kita jalan aja, bangun semampunya. Teman-teman nyediain proposal tapi nggak ngasih. Cukup kalau diminta mana proposalnya baru dikeluarin gitu dia. Kita nggak nyebar-nyebar ya. Tolong nanti tidak ada namanya penyebaran proposal kita di manhaj thariqah kita tidak boleh minta-minta. Ya. Tidak boleh minta-minta. Kalau nggak ada ya sudah kita stop dulu pembangunannya. Begitu kita bermanhaj. Ini dia doanya. Kalau ente samani qadiri khalwati naqsyabandi syazili apapun thariqahnya, semua wali menolak untuk tangan ditolak. Kecuali ente thariqahnya Qadiriyah. Ya. Qadiriyah, Khidriyah. Kalau Nabi Khidir itu lain cerita tuh. Nabi, kalau kan sering kita dengar kiai cerita didatengin seseorang minta duit gitu, itu kan lain. Mintanya pun bukan minta, mintanya lagi bersihin kolbu kita. Itu babnya beda. Itu babnya beda. Wa tahhir al-qalba minal aghyari wa siffihi min daranil akdari. Tolong ya Allah, bersihkan kolbu dari selain Engkau. Jadi penyakit kolbu itu dimulai muyul ila ghairillah. Hati cenderung kepada selain Allah. Sekali saja cenderung, penyakit tumbuh. Nafsiyahnya langsung rusak, akalnya langsung nakal, ngomongnya langsung nggak beres. Yang pernah dibuka Buya Aswi di kajian Maulana Al-Imam Sya'rani, akhir ma yakhruj min qabli siddiqin hubur riasah. Betul ya? Yang terakhir keluar dari kolbu seorang wali, seorang siddiqin, cinta riasah. Ingin jadi pemimpin majelis, pemimpin zikir, mursyid, ingin jadi apa lagi? Jadi wali kota, ingin jadi ini, ingin masyhur, ingin viral. Ini hati-hati. Itu yang terakhir keluar. Itu yang terakhir keluar. Ya, oleh karena itu kita dulu ketika mau naik-naik sama guru kita tekan jangan, kamu boleh ngajar. Gituin. Ya, lagi muda-muda umur 25, 26 lagi senang-senang ceramah kata guru kita boleh ngajar. Kan pusing kita gituin. Ya. Tapi kalau kita patuh kepada guru, hilang pusingnya. Malah kita senang. Dibenamin dulu itu egonya. Jadi ditahan dulu. Nanti kalau ditumbuh, udah berbuah, udah manis, baru disebar. Baru dijual buahnya. Baru dibagi-bagi buahnya. Kalau dipupuk terus, buahnya nggak pernah berhenti. Kullahin. Kalau nggak dipupuk, ya dia tumbuh sebegitu aja. Jadi kenapa mohon maaf, orang belajar ilmu ini, ilmu itu tidak sampai kemudian pada puncak keilmuannya, tidak bisa berbagi, karena dia tidak merawat ilmu yang tumbuh itu. Nah itu yang bedakan kenapa ada yang jadi mursyid, ada yang tidak jadi mursyid. Itu aja bedanya. Ya. Dan satu lagi, tanahnya penting. Tumbuhnya di mana? Ini mohon maaf. Ilmu zikir ini tumbuh pada orang alim dengan tumbuh pada orang awam beda nggak hasilnya? Nah, jadi jangan ente salahkan. Kenapa aneh nggak bisa jadi mursyid gitu ya? Emang nggak bisa jadi mursyid kalau ente nggak alim, kecuali ente punya ilmu yang lain, bisa koneksi langsung dengan Madinatul Ilmi, ya, kota ilmu, nggak lewat sekolah. Kita ini kan sekolah, ngaji, pesantrenan, sampai kemudian kuliah tingkat itu, supaya nyambung dengan ilmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan jalur lain, ya. Kalau itu bisa, monggo silakan diangkat nanti itu. Bukan aneh yang angkat, Rasulullah yang angkat. Kita nggak bisa ngangkat. Yang mengangkat itu Rasulullah, ya. Karena pada hakikatnya Allah yang mengangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu dalil dia.
dalil kalau mau jadi wali Allah, kekasih Allah, jadi mursyid, mau jadi dai Allah, warfa'na, kami yang angkat. Tapi siapa yang diangkat? Zikra, orang yang memperkenalkan sebutanmu, namamu, ilmumu, itu diangkat oleh Allah Subhanahu, dan sekali diangkat tidak pernah diturun-turunkan. Ya, selama-lamanya dia naik. Tahir al-qalba minal aghyar, ya. Bersihkanlah kolbu kami dari selain engkau. Ya. Selain engkau itu bisa jadi dunia. Nah, dunia kita ini beda-beda. Ada dunia pekerjaan. Kalau Buya-Buya ini dunianya dunia masyhur nggak masyhur. Ya, itu ujiannya Buya-Buya. Punya pengikut, punya murid, ini yang dilebur. Dan dilebur di ribat itu. Dileburin di ribat. Sehingga Buya-Buya ini tidak ada merasa memiliki murid. Yang ada hanya justru mereka sedang berkhidmat kepada murid. Coba tanya beliau-beliau itu. Ya, tidak, kalau memiliki murid itu beda loh ya. Aneh punya murid, misalnya begitu kalimatnya. Tapi pasti maknanya bukan itu yang mereka maksud. Tapi maksudnya sedang khidmat kepada para murid ini. Ya, murid itu bukan orang yang berkehendak kepada guru. Murid itu orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah setengah 11 lewat 10 ya. Ditutup dengan kalimat wasaffihi min daranil akdari. Mohon beningkan kalbu kami ya Allah dari daranil akdari, dari keruhnya kotoran-kotoran. Kotoran apa? Kullu ma siwallah. Selain Allah, yaitu muyul ila dunya dan juga zulumatil hawa, ya. Zulumat, kegelapan daripada jiwa. Nah, ini terakhir sebelum kita ganti kitab. Ruh ini awal Allah hembuskan, ya. Ruh Allah hembuskan dari Ahad kepada Ahmad, Ahmad kepada ruh kita semua, ya. Ruh ini dicelupkan kemana? Itu ada di kitab Imam Najmuddin Kubra menyebutkan itu, ya. Allah celupkan ruh kepada laut, bukan lautannya, boleh kita sebut danau lah, danau zulumat atau sumur zulumat. Ini kayak nggak ada aja ya. Zulumat, apa arti zulumat? Kegelapan. Zulumat. Zulumat ini lawannya apa? Nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi nur. Nah, ini zulumat. Kegelapan. Jadi roh kita dicelup semua. Dicelup semua. Ketika diangkat, nah, kalau sumur danau ada dalamnya nggak? Nah, kalau yang di bawah sini orang munafik, orang kafir, orang fasik tuh di sini. Termasuk wali. Wali Allah itu dicelupnya panjang, tapi dibersihinnya. Jadi wali setan sama wali Allah itu dicelupnya agak dalam. Bedanya apa? Kalau ada wali Allah dicelup dia sampai dalam, berarti dia disuruh nyamar jadi wali setan, begitu aja. Ada yang dicelup sampai ke dalam, terus dia kayak kiai, itu wali setan yang nyamar jadi wali Allah. Itu terjadi seperti Barsisa, itu wali setan itu. Orang aja nggak sadar ya, dia dari awal sudah wali setan. Dari awal, cuma dia pakai jubahnya wali-wali Allah. Nah itu. Ruh kita dicelup. Nah, celupannya ketika keluar, itulah kemudian lingkarannya ini, nah ini ada namanya nafs. Nafs. Nafs itu lingkarannya ada lelehannya. Nah, ini yang disebut hawa. Hawa nafs. Ya. Ini yang kemudian minta beliau doa. Wasifi min daranil akdari. Mohon ruh kami ya Allah, kalbu kami ya Allah setelah dicelup, dibersihkan daripada keruhnya kotoran-kotoran, ya. Jadi kalau kita bermaksiat, tidak usah salahkan syaitan, tidak usah salahkan komunitas, tempat bekerja, kawan-kawan lama, nggak usah. Cukup katakan, aku yang gelap, aku yang rusak. Gitu ya. Nggak usah salahkan orang. Juga kepada orang-orang yang mungkin terjebak di korupsi, dipidana hari ini, nggak usah, udahlah, terimalah. Ya. Kalau emang nggak salah perjuangkan, kalau nggak terbukti secara hukum sudah. Ya.
terima ridho kepada Allah, insya Allah lebih senang daripada orang-orang yang kemudian kawar-kawar aja, ya. Ngomong di lisannya aku terima, tapi saya akan balas, itu gak terima namanya, ya. Oke, barangkali itu mohon ditandai nanti biayuna sampai daranil akdar, ya. Semoga Allah Ta'ala ridha kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.